Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin, di mana pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari analisa rancangan acak lengkap, acak kelompok, dan baca skalatin. Kemudian minggu ini kita akan masuk tentang perbandingan ganda atau uji lanjut. Perbandingan ganda atau uji lanjut ini dilakukan setelah kita melakukan analisa variansi dari analisa variansinya. Kalau pada analisa variansi menunjukkan F hitung besar daripada F tabel, atau jika menunjukkan terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang kita amati, maka perlu kita adakan uji lanjutnya. Uji lanjutnya itu adalah bertujuan untuk melihat perlakuan mana yang berpengaruh, perlakuan mana yang sama. Nah, ini untuk lebih rincinya perbandingan antar perlakuan. Untuk uji lanjut ini atau perbandingan ganda ini, ada nanti uji tak terencana. Ada rata-rata deviasi, menggunakan rata-rata deviasi, uji beda nyata terkecil, uji least significant rank. Kemudian uji Dunet. Ada uji yang kedua, galat baku rataan umum. Perbedaannya rataan baku galat umum. Uji beda nyata jujur. Pembagiannya ada uji student demand course dan uji Duncan multiple test. Kemudian ada yang kedua dari bagian dari sini adalah uji terencana. Uji terencana itu nanti adalah uji kontras ortogonal dan uji polinomial ortogonal. Karena banyaknya uji ini, mungkin yang sering digunakan adalah uji Duncan multiple test dan uji beda nyata terkecil. Dan mengingat waktu, saya akan coba terangkan hanya dua ini, uji beda nyata BNT dan uji DMRT. Uji beda nyata terkecil BNT, kita coba. Ketentuannya jumlah perlakuan tidak terlalu banyak. B-nya kecil sama dengan 6. Rataan deviasinya, kita cari dulu nilai SD. Rataan deviasi, rumusnya 2 KTG per R. KTG ini kodrat tengah galat, R ini ulangan. Nah, kemudian kita cari nilai BNT. BNT itu adalah T alfa per 2 dan kurung V. V ini derajat bebas dikali dengan nilai SD. Nah, keterangan. Yang ini adalah rataan deviasi. KTG adalah kodrat tengah galat. R adalah ulangan percobaan. T alfa per 2 nilai baku T student pada taraf uji alfa 0,05 atau 0,01. Sedangkan V, V yang tadi sama dengan dekat dengan derajat bebas DB galat. Nah, lihat tabel yang kita gunakan di sini adalah tabel A3 Steel and Tori. Nanti kita coba lihat. BNT adalah nilai kritis BNT pada yang nilai kritis yang untuk kita bandingkan, nilai BNT pada taraf uji alfa. Oke. Contoh soal keempat kita lanjutkan contoh soal nomor 1 yang ada di dalam RAL, rancangan acak lengkap, ya, halaman 3. Untuk mengetahui antar perlakuan mana yang berbeda menggunakan uji BNT atau uji LSD. Jadi dah kita katakan rataan umumnya adalah SD-nya ini adalah akar dari 2 KTG per R. Nah, KTG ini kodrat tengah galat. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1 itu dari contoh soal nomor 1, ini hasil Hanafanya. Dari hasil Hanafanya terlihat F itu lebih besar daripada F tabel, terutama 0,05. Berarti ada pengaruh perlakuan. Karena ada pengaruh perlakuan sini, maka perlu kita lakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut tadi kita harus mencari nilai SD. Rataan deviasi rumusnya 2 KTG dibagi dengan R. Nah, KTG itu maksudnya itu adalah KTG dari yang ini. Kodrat tengah galat. Nah, ini yang diambil 2,005 dan juga nanti DB-nya ini juga kita gunakan untuk melihat tabel. Oke. Jadi dari tabel hasil analisa contoh soal nomor 1 yang kita ambil itu karena dia di sini berbintang, maka ini kita gunakan
KTG-nya dan DB-nya. Lihat. KTG-nya kita ambil 2,025. Dari contoh yang tadi, R-nya 5, maka dapatnya 0,90. Rataan deviasi. Kemudian kita cari nilai BNT-nya. BNT-nya itu rumusnya adalah setengah alfa, setengah dari ini. Di sini menjadi 0,025. DB-nya 16, tadi DB galat 16. Nah, dikali dengan rataan deviasi. Ini dia. Rataan deviasi sudah dapat 0,9, ini dia. Yang belum, bagaimana mendapatkan nilai T 0,025 dengan derajat bebas 16. Kita gunakan tabel A3, Steele and Torrey. Kita lihat. Ini. Tabel A3 nilai-nilai T. Ini buku Steele and Torrey. Nah, untuk 0,025 dan 0,05. Untuk 0,25 DB-nya tadi 16. Hari ke sini. Nah, pertemukan ini dengan yang ini. Dapat nilainya 2,120 untuk 0,025. Sedangkan untuk 0,05 dapatnya 2,921. Nah, jadi nilai yang ini didapat dari nilai tabel maupun nilai yang ini. Ini untuk 0,05 atau BNT-nya 0,01. Nah, ini dapat 2,91 berdasarkan kepada nilai tabel T. Dan ini kita kalikan dapat ini, dan WNT dikalikan dapat ini dia, 2,63. Nah, selanjutnya adalah langkah yang kita lakukan adalah urut rataan perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi, contoh soal nomor 1 tadi, nah ini dia, data-datanya ini, contoh soal nomor 1. Rataannya ini, rataan perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D. Nah, di dalam tabel yang tadi itu kita urut dari yang besar ke yang kecil. Berarti mulai dari yang C, B, D, A. Nah, ini yang kita buat di sini. C, B, D, A. Ini nilai rataannya. Diambil dari rataan contoh soal nomor 1. Selanjutnya adalah membuat tabel ini. Perlakuan selisih. Yang pertama kita lakukan perlakuan C dan B. Artinya kita lawankan C dengan B, C dengan D, C dengan A. Kalau kita lihat kemari, berarti C dengan B, C dengan D, C dengan A. Yang keduanya B dengan D, B dengan A. Yang terakhir D dengan A. Nah, itu yang kita buat di sini. C dengan B, C dengan D, C dengan A. B dengan D, B dengan A. D dengan A. Ini selisih rataan. Rataannya tadi yang kita kurang-kurangkan. C dengan B, kurangkan, 1 dapatnya. C dikurang dengan D, C dikurang dengan A. Kemudian B dikurang dengan D, B dikurang dengan A. Yang terakhir D dikurang dengan A. Nah, ini nilai selisih rataan. Nilai selisih rataan dari perlakuan. Sedangkan ini nilai yang kita cari tadi, BNT tadi. Untuk 0,05 dapat 1,91. Dan untuk 0,01 dapat 2,63. Ini sama aja semuanya. Nah, langkah berikutnya kita bandingkan. Nilai selisih tadi kita bandingkan dengan nilai BNT-nya. Kecil. Yang pertama, kecil berarti non signifikan. Ini masih kecil juga non signifikan. Ini besar. Besar dari sini, besar dari sini. 2 bintangnya. Kecil, NS. Di sini besar dari sini, bintang 1. Tapi kecil dari sini, bintangnya cuma 1. Di sini kecil, NS. Nah, NS ini menunjukkan berarti C dan B itu sama, non-signifikan, tidak berbeda. C dengan D juga sama, tidak berbeda. Tapi C dengan A berbeda sangat nyata. Dan B dan D dapat dikatakan sama. Sedangkan B dan A berbeda nyata. D dan A dikatakan NS, artinya sama. Nah, setelah ini kita dapatkan, langkah berikutnya kita coba membuat superscript. Membuat superscript itu kita berpedoman, ke nilai-nilai yang ini, NS ini, bintang ini. Nah, kita coba membuat superscript. Yang pertama kita susun dulu perlakuan yang terbesar.
perlakuan C yang besar, perlakuan B, perlakuan D yang terkecil itu adalah perlakuan A. Nah, kita lihat ke sini. C sampai dengan D and S, berarti sama dia. Nah, kalau seperti itu, kita buat di sini C sampai D sama, segaris. Kita buat segaris. Coba perhatikan lagi, mana yang non-signifikan. Yang non-signifikan pada tabel itu adalah B dan D. B dan D berarti segaris. Yang non-signifikan lagi adalah D dan A. Kita buat segaris. D dan A. Kita buat garisnya ini. Selanjutnya, baru kita kasih simbol. Kita kasih simbol di sini huruf yang kecil. Karena ini segaris, kalau ini kita kasih A, ini juga A, ini juga A. Kalau ini masih segaris juga dia, masih sejajar dia. Maka ini A, ini A. Tapi nilai yang ini nggak bisa A lagi. Karena di sini udah nggak sejajar lagi dengan ini. Ini kita kasih B. B. Nah, yang berbintang 2 itu adalah antara C dan A. C, kita kasih simbol A besar. Bintang 2, huruf kapital kita kasih simbolnya. Dan A-nya kita kasih simbol B. A, B. A, B menunjukkan berbeda sangat nyata. Nah, ini kita rekapitulasi jumlahkan, berarti di sini untuk perlakuan C, superskripnya A besar, A kecil. Dari sini kita buat. Sedangkan untuk perlakuan B, cuma A, sama, satu aja kita buat A. Di sini perlakuan D, A dan B. Ini dia. Perlakuan A adalah B dan B. B besarnya dulu, baru B kecil. Inilah superskrip untuk perlakuan C, untuk perlakuan B, perlakuan D, dan superskrip untuk perlakuan A. Ini yang kita coba tuangkan di dalam tabel ini. Perlakuan A, rataannya segini tadi. Lihat, rataan B segini, rataan C, rataan D. Nah, superskripnya berpedoman kepada yang kita buat tadi. A itu BB. B itu, lihat. A itu BB, B itu A, C itu A besar, A kecil. Kita pindahkan ke sini, superskripnya itu kita pindahkan ke sini. Nah, dari sini terlihat bahwasanya misalkan perlakuan A dan B, superskripnya berbeda huruf kecil, berarti dia itu hanya berbeda nyata. Perlakuan A dengan C, superskrip huruf besarnya yang berbeda. Huruf kecilnya juga berbeda, tapi yang di sini huruf besarnya yang lebih berbeda, arti berbeda sangat nyata. Sedangkan A dan D, B kecil, berarti dia sama, non-signifikan. Dan selanjutnya, begitu cara melihat superskripnya. Keterangan, pada kolom yang sama tidak terdapat huruf kapital yang berbeda, menunjukkan perlakuan berbeda sangat nyata. Huruf kapital, kemungkinan pada kolom yang sama, jika terdapat huruf kecil yang berbeda, menunjukkan perlakuan berbeda nyata. Jadi kalau huruf kecil menunjukkan berbeda nyata, kalau huruf kapital menunjukkan berbeda sangat nyata. Biasanya ini yang digunakan di dalam hasil penelitian yang dibahas. Kemudian latihan 4. Latihan 4 ini kita lanjutkan latihan 1 halaman 4 untuk mengetahui antar perlakuan mana yang berbeda menggunakan uji BNT. Nah, nanti Anda kerjakan latihan ini dan nanti dikumpulkan. Sekarang kita lanjut yang kedua, uji Duncan Multivariate Test, DMRT. Rataan deviasinya, rumusnya adalah rataan umumnya, SY disimbolkan, rumusnya akar dari KTG per R, rataan umum. Nah, kemudian nilai LSR-nya, rumusnya ini, SSR, alpha, P ini banyak perlakuan, kalau ini DB, menunjukkan DB,
dikali dengan SY. P itu banyak perlakuan, 2, 3 atau sampai berapa. Keterangan SY itu adalah rataan umum, KTG adalah koordinat tengah galat, R itu ulangan, LSR itu less significant rank yang akan kita gunakan. SSR ini kita dapatkan dalam tabel significant student rank, alpha 0,05 dan 0,01. Dengan P sama dengan banyaknya perlakuan. P itu menunjukkan berapa perlakuan. Sedangkan V adalah DB galat. Nah, nanti nilai ini kita cari dalam tabel A7 state entry. Okay. Contoh di sini kita ambil contoh kedua. Rancangan acak lengkap ada contoh soal kedua rancangan acak lengkap halaman 6. Untuk mengetahui antar perlakuan mana yang berbeda menggunakan uji DMRT. Kita lihat rumusnya adalah akar KTG per R. Nah, kita lihat ANAFA dari hasil soal nomor 2. Dari tabel hasil ANAFA contoh soal nomor 2, itu perlakuan berbintang 2, berbeda sangat nyata. Karena berbeda sangat nyata, perlu kita lakukan uji lanjut. Sekarang kita mencobakan uji lanjut DMRT. Kita mencari nilai SY-nya. SY-nya tadi adalah akar KTG. Nah, KTG koordinat tengah galat ini yang kita ambil. Dan nanti juga kita gunakan derajat bebas galat 9. Nah, ini yang kita ambil untuk mencari KTG yang ini. Akar dari 5, nah ini dia. R-nya 4. Sehingga dapat nilai SY-nya itu adalah ini. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Nah, nilai yang kalau nilai di sini 2, 3, 4. Ini tergantung ke banyak perlakuan. Kalau perlakuan kita 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi P itu tergantung mulainya dari 2 sampai kepada berapa banyak jumlah perlakuan yang kita punya. Kalau 4, ya 4 aja. Kalau 5, ya. Kalau 7 misalnya, sampai 7 di sini. Oke. Nilai SSR ini 0,05 dengan 9. 9 ini kita ambil dari derajat bebas galat yang saya tunjukkan tadi. Dan nilai yang ini kita ambil dari tabel A7. Kita lihat. Tabel A7. Tabel A7 wilayah student nyata untuk uji wilayah berganda baru dengan taraf 5 dan 1%. Nah. Karena perlakuan 3 dan perlakuan kita 4, kita ambil 2, 3, 4. Kalau 5 ya sampai 5. Kalau 7 sampai 7. Karena kebetulan di sini 4, kita ambil sampai 4. 2, 3, 4. Derajat bebasnya 9. DB yang tadi. Nah. Kita ini untuk 0,05 dan ini untuk 0,01. Nilai ini yang kita ambil 3 ini. 3,20, 3,34, 3,41 untuk 0,05. Untuk 0,01, 4,60, 4,86, 4,99 untuk 0,01. Itulah yang kita masukkan ke sini. Untuk 0,05 ini dia, untuk 0,01 ini dia. Nah, jadi nilai yang ini nilai tabel. Kalau yang ini dari mana? Ini adalah hasil perkalian. Nilai SSR dikali dengan SY. 3 kali dengan ini dia. 3,34 kali dengan ini dia. 3,41 kali dengan ini dia. Begitu juga nilai LSR yang ini. Pengalinya ke sini juga. 4,6 kali dengan ini, dapat ini. 4,86 kali dengan ini, dapat dia ini. 4,99 kali dengan ini dapat D. Nah, setelah ini kita buat tabel ini sudah selesai kita kerjakan dan nilai yang dapat kita tentukan, baru kita buat urutan rata perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil sama dengan uji BNT tadi. Tapi kita ambil di sini adalah rataan dari contoh kedua, contoh soal kedua. Nah, kalau kita lihat rataan dari contoh soal kedua ini adalah ini dia. Nah, nilai rataan contoh soal kedua itu 3, ini 4,1. Diambil disusun dari yang besar. Berarti D, C,
B, A. Jadi dari rataan perlakuan dari contoh soal. Nah, ini dia. Setelah ini baru kita buat tabel sama dengan yang tadi, karena D yang paling besar D dibandingkan dengan C, D dengan B, D dengan A. Kemudian yang keduanya, kita lihat lagi. Berarti D dengan C, D dengan B, D dengan A, C dengan B, C dengan A, B dengan A. Itu kita buat nilai angka-angka di sini D. Nah, kemudian selisih rataan sama. Rataan nilai D dikurang dengan C, ini dia. Rataan nilai D dikurang dengan B, ini dia. Dan selanjutnya. Nah, kalau yang ini kita salin, nilai LSR 0,05 yang dapatkan kita ketiga tadi, 3,77, 3,94 ini. Untuk 0,1 ini dia. Nah, untuk di bawahnya ini, untuk C, ini kita hilangkan. Yang dua ini kita salin. Yang dua ini kita salin, ini dia. Untuk yang B, nah ini hilang. Yang kita, tinggal satu lagi, ini yang kita ambil. Begitu seterusnya. Cara menuliskan nilai LSR di tabel ini. Selanjutnya kita bandingkan. Ini kita bandingkan dengan ini non signifikan. Dengan ini bintang 2. Dengan ini bintang 2. Semuanya bintang 2. Ini bintang 2 ini perbandingan nilai selisih rata ini dengan nilai SSR dan SR 0,05 dan 0,01. Setelah ini dapat, baru kita buatkan superscript-nya. Membuat superscript, ya sama juga dengan tadi, mulai dari yang besar, pelakuan yang besar, disusun dari yang besar ke yang kecil. Kemudian kita lihat, mana yang non-signifikan. Ada enggak? Nah, ada di sini. Antara D dan C. Berarti D dan C itu, kita buat satu garis. Nah, karena yang bintang 1 nggak ada, berarti langsung lambangnya sini huruf besar. A, A. Huruf kapital, bukan huruf kecil, karena bintang 2. Dan untuk B, kita kasih B, dan ini simbolnya C, karena semuanya berbeda sangat nyata, bintang 2 semua. Kemudian ini kalau kita, karena satu aja, rekapitulasinya sama. Berarti untuk D itu ada superscriptnya A, untuk C superscriptnya juga A, untuk B superscriptnya B, untuk A superscriptnya C. Ini yang kita buatkan ke dalam tabel ini yang terkait perlakuan. Ini nilai rataan. Nah, nilai A itu superscriptnya C, ya, ini dia. B itu superscriptnya B, ini dia. C itu superscriptnya A, ini dia kan. D itu superscriptnya A. Nah, dari sini dapat kita baca bahwasanya perlakuan yang sama itu ada perlakuan C dan D, non signifikan, sedang yang lainnya berbeda sangat nyata. Keterangan pada perlakuan yang sama jika terdapat huruf kapital yang berbeda menunjukkan berbeda sangat nyata. Saja kita beri keterangan. Kemudian adalah sebagai latihan uji coba kita lanjutkan latihan 2 halaman 8 untuk mengetahui antar perlakuan mana yang berbeda menggunakan uji DMFT. Nah, selamat